Pagi ini kita mulai bertugas ya. Iya, Bidan, saya sedikit deg-degan. Sama saya juga. Seperti apakah ya pasien di sini? Semoga baik-baik ya, Bidan. Memang harus sabar untuk jadi bidan. Oh iya. Ya udah semangat ya. Semangat juga, Iya. Bidan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak Pak RT. RT. Silakan masuk Pak. Oh iya, makasih Bu Bidan. Bagaimana hari ini sudah siap bertugas Bu Bidan? Sudah Pak, insya Allah. Oh iya, saya juga sudah umumkan kepada ibu-ibu untuk puskesmas ini sudah ada bidan-bidannya. Iya Pak. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Bidan. Iya Pak. Iya, Selamat terima kasih, bertugas Pak. ya. Terima kasih ya Iya. Pak. Terima kasih, Pak. Hati-hati Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak, Bu. Baik Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan edukasi mengenai program kehamilan sehat dengan kontrak waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya Pak, Bu. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akan membagikan kitnya ya. Sama-sama. Baik Pak, Bu, kan sudah dibagikan leafletnya. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan kehamilan sehat. Apa sih kehamilan itu? Kehamilan itu di mana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam rahim. Kehamilan berlangsung 40 minggu atau 9 bulan dihitung dari hari pertama pasca head terakhir sampai melahirkan. Apa saja yang harus dilakukan dalam merencanakan kehamilan sehat? Yang pertama, itu kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan Bu, Pak. Yang pertama itu pemeriksaan penyakit dan virus, pemeriksaan darah dan faktor genetik lainnya. Terus harus yang kedua tuh olahraga yang teratur, karena olahraga secara teratur untuk menurunkan resiko melahirkan dengan korset operasi sesar atau episiotomi. Dapat merasakan berbagai manfaat Bu, Pak. Di atas hanya dengan berjalan kaki, seperti berjalan kaki atau berenang gitu Pak, biar tidak, dan juga gitu. Terus selanjutnya meningkatkan asupan makanan yang bergizi. Ibu hamil itu harus meningkatkan asupan yang bergizi seperti konsumsi makanan mengandung protein, kalori, asam folat, dan zat besi. Terus menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras dan alkohol, narkoba, dan seks bebas. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi. Kemudian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yaitu biaya yang perlu diperhatikan, antara lainnya biaya kesehatan yang meliputi konsultasi, pemeriksaan persalinan, kemudian biaya pasca melahirkan yaitu tempat tidur bayi, pakaian bayi, popok, dan selimut, serta persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kemudian persiapan psikologis dan mental. Suami istri dapat memulai dengan memikirkan tujuan memiliki anak dan bagaimana mencapainya. Mencari informasi terkait kehamilan, persalinan nifas, dan perawatan bayi baru lahir, serta perubahan-perubahan yang akan dialami. Hindari hal-hal yang memberi pengaruh buruk, serta hindari stres. Suami dan keluarga dapat memberikan dukungan penuh terhadap wanita yang akan hamil. Kemudian untuk hubungan seksual dapat dilakukan secara teratur, sebaiknya dilakukan saat wanita berada pada masa ovulasi atau masa suburnya. Kemudian
mau bertanya? Silakan. Ibu, saya sudah menikah setahunan lebih dan belum mempunyai anak. Kemarin teman saya menyarankan untuk datang ke urut yang bisa. Terus kata tukang urutnya, rahim saya kurang subur, Ibu. Apakah yang harus saya lakukan agar rahim saya subur? Apakah saya mempunyai keturunan nantinya? Baik Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebelumnya, dari mana tukang urut tersebut bisa atau bahwa kurang subur? Umumnya, apabila adanya gangguan kesuburan pada wanita, dapat dideteksi dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter kandungan seperti USG, HSG, heteroskopi, pemeriksaan fungsi, ovulasi, dan kadar hormon. Jadi, jika diraba-raba saja tidaklah bisa menentukan kesuburan seseorang dan tidak terjadinya kehamilan bukan saja menjadi masalah pada wanita, pria juga bisa mengalami gangguan kesuburan. Jadi untuk memastikan sebaiknya Anda dan pasangan Anda melakukan tes kesuburan dengan melakukan konsultasi secara langsung ke dokter ahlinya, yaitu dokter kandungan. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya Bu Bidan. Silakan, Pak. Istri saya habis keguguran, minggu yang lalu habis dikuret. Kira-kira kapan istri saya bisa melakukan program kehamilan lagi ya Bu? Baik Pak, kehamilan adalah suatu kondisi yang paling ditunggu oleh pasangan suami istri, di mana dengan adanya seorang anak bisa menjadi pelengkap dalam sebuah keluarga. Namun terkadang ada kejadian yang tidak bisa dihindari, yaitu suatu keguguran yang banyak faktor serta penyebabnya. Salah satunya yaitu janin tidak berkembang, maka harus dilakukan kuret. Namun jangan patah semangat, karena setelah keguguran untuk kesempatan hamil lagi itu masih bisa. Waktu yang tepat untuk bisa mulai program hamil kembali ialah 6 bulan setelah dilakukannya kuret. Setelah 6 bulan tersebut, keguguran yang dimana mempunyai kehamilan lebih baik dan komplikasi lebih rendah. Selain itu juga dapat membuat istri Anda lebih siap. Walaupun sebenarnya 2 minggu setelah keguguran juga bisa melakukan program hamil. Namun waktu yang lebih tepat sebaiknya 6 bulan, Pak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Pak, Bu? Bidan izin bertanya. Silahkan. Kami belum pernah mempunyai anak, jadi saya ingin bertanya, apakah berhubungan seksual saat hamil itu aman? Terima kasih, Bu Bidan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bumil dan suami mungkin pernah merasa takut untuk berhubungan seksual karena kekhawatiran akan menyakiti janin dalam kandungan. Padahal kenyataannya berhubungan seks saat hamil bukanlah hal yang dapat membahayakan kehamilan. Hal ini karena janin dilindungi oleh rahim dan cairan ketuban di dalam rahim. Namun apabila bumil merasakan nyeri dan kram perut disertai keluarnya darah dari vagina setelah berhubungan intim, kondisi tersebut perlu segera diperiksa ke dokter kandungan ya Pak. Ada pertanyaan lagi Pak, Bu? Silakan. Saya Bu Bidan. Silakan, Pak. Bu Bidan, jadi saya dan istri saya sedang melakukan program hamil. Jadi disarankan untuk mengonsumsi madu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah mengonsumsi madu itu aman buat kami? Dan madu itu banyak macamnya. Dan saya bingung. Saya minta jelasin sama Ibu Bidan. Terima kasih. Baik Pak, mungkin sekarang banyak beredar produk yang diklaim oleh produsennya bisa meningkatkan kesuburan dan memperbesar peluang kehamilan. Salah satunya dalam bentuk madu. Memang madu diketahui mengandung beragam nutrisi seperti karbohidrat, zat besi, natrium, fosfor, kalium, vitamin B6, niacin, riboflavin, asam pantotenat, tiamin, dan sebagainya yang baik kegunaannya dalam menjaga kesuburan. Akan tetapi hal ini sejatinya tidak spesifik pada jenis madu tertentu saja, melainkan juga untuk nyari semua jenis madu. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jika ingin hamil cepat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan selain aktif dalam melakukan hubungan seks tanpa kontrasepsi, serta lakukan hubungan seks di masa subur akan memberikan peluang lebih besar untuk dapat hamil. Selain itu, posisi hubungan intim juga dapat mempengaruhi.
Posisi hubungan intim yang bisa dilakukan berupa posisi misionaris atau dikenal juga dengan ontong. Setelah berhubungan intim agar cepat hamil, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan seperti berbaring sejenak setelah berhubungan intim setidaknya 20-30 menit, menaruh kepala di bawah dan mengangkat kedua kaki ke atas usia berhubungan intim mengganjal panggul dengan bantal. Setelah berhubungan intim, selain itu juga bisa dibantu dengan konsumsi vitamin seperti asam folat, vitamin E, atau susu untuk promil yang bisa Anda beli bebas di apotek atau di supermarket. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu Pak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Apakah ada pertanyaan lagi Pak? Satu lagi apa Ibu? Bu, saya mau minta saran untuk promil dan makan apa saja yang mengandung asam folat yang harus saya konsumsi. Soalnya saya baru pertama kali mau promil, tapi saya nggak tahu apa saja yang harus saya lakukan. Terima kasih. Baik, Ibu, program hamil yang bisa dilakukan sendiri di rumah ada beberapa tips yang bisa dilakukan seperti sering melakukan hubungan seksual terutama pada masa subur. Konsumsi makanan yang bergizi seperti kaya akan asam folat seperti sayuran hijau, buah-buahan seperti alpukat, pisang, buah naga, makanan tinggi protein seperti daging unggas, hati sapi, daging merah, kacang-kacangan seperti kacang hijau, dan kedelai. Ibu juga bisa mengkonsumsi suplemen asam folat sehari sekali serta konsumsi vitamin E. Lalu hindari merokok ya Bu, dan konsumsi alkohol serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Baik Bapak Ibu, jadi konsep kehamilan sehat meliputi penguasaan referensi kehamilan, mengatur pola makan, serta kandungan gizinya, menghindari minuman alkohol, menghindari merokok, berolahraga rutin periksa ke dokter kandungan, dan mengelola emosi. Terima kasih Pak Ibu atas partisipannya. Semoga semuanya dilancarkan untuk program hamilnya dengan kehamilan yang sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma sebagai bidan 1. Saya Cahya sebagai bidan 2. Saya Andin sebagai bapak 1. Saya Novi sebagai ibu 1. Saya Anissa sebagai bapak 2. Saya Anggita sebagai ibu 2. Saya Rika sebagai ibu 3. Saya Ahla sebagai bapak 3. Saya Nadila sebagai penulis naskah dialog. Saya Fitri sebagai Pak RT. Saya Nadia sebagai kameramen. Saya Okta sebagai penulis dialog. Dadah, see you. Baiklah, sekian video edukasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja Pak yang ngomong. Astagfirullah. Saya mau bertanya Bu Bidan. Jadi bisa tahu bahwa kurang subur. Saya juga sedikit deg-degan. Sama saya juga deg-degan. Gimana? Apakah benar posisi hubungan intim itu Perkenalkan, saya Cahya. Perkenalkan, saya Irma. Ini ya, kita perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan. kita perwakilan. Perkenalkan, saya Irman bidan 1. Perkenalkan, saya Bidan 1. Perkenalkan, saya Sinatma Gerep 1. Perkenalkan, saya Sinatma Gerep. Saya Cahya sebagai Sudah belum? Perkenalkan
Perkenalkan, saya Cahya sebagai bidan 2. Perkenalkan saya Irman.